Di tepi hutan yang sunyi, di sebuah gubuk reot, hiduplah seorang anak yatim bersama neneknya. Kemiskinan membuat hidup mereka begitu sulit. Tapi, siapa sangka pertolongan datang dari sosok yang tak terduga. Seorang manusia ular yang penuh kasih sayang. Inilah kisahnya. Di sebuah gubuk kecil di tepi hutan, seorang anak bernama Hasan tinggal bersama neneknya. Ibunya telah lama tiada, sedangkan ayahnya meninggal saat Hasan masih bayi. Hidup mereka sangat sederhana, bahkan untuk makan sehari-hari saja mereka harus berhemat. Hasan sering pergi ke hutan mencari kayu bakar untuk dijual ke pasar, dan terkadang ia menemukan buah liar yang bisa ia bawa pulang untuk dimakan bersama neneknya. "Hasan, hati-hati di hutan, ya nak," pesan sang nenek dengan suara lembut, meskipun tubuhnya sudah lemah karena usia. "Iya, Nek. Hasan akan segera pulang," jawab Hasan sambil tersenyum. Meskipun di hatinya ia merasa sedih melihat neneknya yang semakin renta. Suatu hari, saat Hasan sedang mencari ranting kayu di hutan, ia mendengar suara aneh dari balik semak-semak. Suara itu seperti sesuatu yang berdesis kesakitan. Dengan rasa penasaran bercampur takut, ia mendekati sumber suara dan menemukan seekor ular besar yang tubuhnya terjebak dalam perangkap pemburu. Ular itu memiliki sisik hijau keemasan yang berkilauan di bawah cahaya matahari. Namun, yang membuat Hasan terkejut bukan hanya ukuran dan warnanya, tetapi juga sorot matanya. Mata itu tampak penuh kesedihan, seolah meminta pertolongan. "Aku harus bagaimana? Jika aku menolongnya, mungkin aku akan digigit," gumam Hasan ragu. Namun, melihat makhluk itu terus menggeliat kesakitan, Hasan tak tega. Dengan hati-hati, ia mencoba membuka perangkap itu sedikit demi sedikit, meskipun tangannya gemetar. Butuh beberapa saat hingga akhirnya Hasan berhasil melepas perangkap tersebut. Ular itu langsung menggeliat bebas, tetapi bukannya pergi, ia justru diam dan menatap Hasan dalam-dalam. Hasan mundur selangkah, takut kalau ular itu justru menyerangnya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Ular itu tidak melarikan diri atau menunjukkan tanda-tanda ingin menyerang. Sebaliknya, ia tetap diam dan mengangguk kecil, seakan ingin mengucapkan terima kasih. "Kau mengerti perkataanku?" tanya Hasan, meskipun ia merasa aneh berbicara dengan seekor ular. Seketika ular itu mengeluarkan suara yang lebih dalam, bukan hanya sekadar desisan biasa. Hasan bisa merasakan sesuatu yang berbeda dari makhluk itu, seakan ia bukan sekadar hewan biasa. Hasan masih menatap ular itu dengan perasaan bercampur aduk. Ia tidak tahu apakah makhluk ini berbahaya atau tidak. Tapi sebelum ia bisa mengambil keputusan, ular itu perlahan bergerak mendekatinya dan menganggukkan kepala lagi. Kali ini Hasan merasa yakin bahwa makhluk ini tidak bermaksud jahat. Dengan hati-hati, ia berkata, "Kalau kau baik, pergilah. Aku tidak ingin ada masalah." Namun ular itu tidak pergi. Sebaliknya, dari mulutnya keluar suara berat yang membuat bulu kuduk Hasan meremang. "Terima kasih, Hasan." Hasan hampir saja jatuh terduduk. "Kek, kau bisa bicara," serunya terkejut. Ular itu menatapnya dengan tenang dan berkata lagi, "Aku bukan ular biasa." Hasan tidak tahu harus percaya atau tidak. Di hadapannya, seekor ular berbicara layaknya manusia. Meskipun takut, ada sesuatu dalam suara makhluk itu yang terdengar jujur dan penuh ketulusan. "Siapa kau sebenarnya?" tanya Hasan dengan suara lirih. Ular itu mendongakkan kepalanya sedikit. "Namaku Jalal. Aku bukan hanya sekadar ular, Hasan. Aku adalah makhluk yang telah lama hidup di hutan ini, terkutuk dalam wujud seperti ini karena dosa di masa lalu." Hasan masih bingung dengan apa yang terjadi, tetapi satu hal yang pasti. Hari itu, ia telah bertemu dengan makhluk yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sejak pertemuan itu, Hasan dan Jalal semakin dekat. Setiap sore, mereka bertemu di bawah pohon besar di tepi hutan. Hasan bercerita tentang kehidupannya bersama neneknya, tentang impiannya untuk bisa hidup lebih baik, dan tentang kesulitannya mencari nafkah. Jalal mendengarkan dengan sabar,
Sesekali menasihati Hasan dengan suara bijaknya. "Hidup ini penuh cobaan, Hasan," kata Jalal suatu hari. "Tapi kebaikan yang kau tanam sekecil apapun akan kembali kepadamu." Hasan mengangguk. Kata-kata Jalal selalu menenangkan hatinya. Namun suatu hari, suasana di desa berubah mencekam. Para pemburu kembali dengan rencana lebih besar. Mereka yakin bahwa ular besar yang mereka cari masih berkeliaran. Hasan melihat beberapa orang dewasa berkumpul membawa senjata. Neneknya menghela napas berat ketika Hasan bertanya, "Nenek, kenapa mereka membawa tombak dan parang?" "Mereka ingin memburu ular raksasa itu," jawab nenek dengan suara lemah. "Mereka bilang ular itu berbahaya." Jantung Hasan berdegup kencang. Ia langsung berlari ke hutan tanpa berpikir panjang. Jalal dalam bahaya, pikirnya. Di tengah perjalanan, ia menemukan Jalal sedang beristirahat di bawah pohon besar. Nafasnya tersengal karena kelelahan. "Jalal, para pemburu datang. Mereka ingin menangkapmu." Jalal mengangkat kepalanya, matanya memancarkan ketenangan. "Aku sudah tahu, Hasan. Tapi kita harus lari. Aku tak bisa membiarkan mereka menangkapmu." Hasan hampir menangis. Jalal tersenyum tipis. "Aku tidak bisa terus bersembunyi. Aku sudah lelah berlari. Jika takdirku berakhir di sini, aku menerimanya." Hasan menggigit bibirnya. Ia tahu Jalal berkata demikian bukan karena takut, tetapi karena ia sudah menerima nasibnya. "Aku tidak bisa kehilanganmu, Jalal," lirih Hasan. Jalal mendekat dan menyentuhkan kepalanya ke tangan Hasan. "Percayalah, Hasan, ini bukan akhir segalanya." Dari kejauhan, suara-suara para pemburu semakin mendekat. Hasan berdiri, menghalangi tubuh Jalal. "Jika mereka ingin menangkapmu, mereka harus melewatiku dulu." Jalal tersenyum bangga. "Kau anak yang baik, Hasan. Aku bersyukur bisa mengenalmu." Saat para pemburu tiba, Hasan berdiri tegak, siap mempertahankan sahabatnya. Namun Jalal tiba-tiba berbisik, "Saatnya aku pergi." Dalam sekejap, angin bertiup kencang, dan Jalal menghilang ke dalam hutan, meninggalkan Hasan dengan air mata yang jatuh membasahi pipinya. Ia tahu, Jalal telah memilih jalan takdirnya sendiri. Sejak kepergian Jalal, Hasan merasa ada yang hilang dalam hidupnya. Setiap hari ia duduk di bawah pohon besar di tepi hutan, berharap Jalal akan kembali. Namun, hari berganti minggu, dan minggu berganti bulan. Jalal tidak pernah muncul lagi. Hasan sering menangis diam-diam, terutama saat malam tiba, dan ia merindukan sahabatnya yang dulu selalu menemaninya berbincang. Suatu malam, hujan turun deras. Angin bertiup kencang, menggoyangkan pepohonan di hutan. Hasan duduk di teras gubuknya, memeluk lututnya sambil menatap langit yang kelam. Ia teringat kata-kata Jalal sebelum menghilang. "Percayalah, Hasan, ini bukan akhir segalanya." "Apakah kau akan kembali, Jalal?" bisik Hasan dengan suara gemetar. "Aku sangat merindukanmu." Nenek Hasan yang mendengar suara cucunya mendekatinya dengan langkah perlahan. "Hasan, masuklah. Hujan semakin deras," katanya dengan lembut. Hasan menoleh dan mengangguk lemah. Ia berdiri dan masuk ke dalam rumah. Hatinya masih penuh dengan kesedihan. Keesokan paginya, Hasan terbangun lebih awal dari biasanya. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda di udara. Dengan cepat, ia keluar rumah dan berlari menuju hutan. Setibanya di sana, ia terkejut melihat jejak ular besar di tanah basah akibat hujan semalam. "Jalal," gumamnya penuh harap. Hasan mengikuti jejak itu dengan hati-hati. Semakin dalam ke dalam hutan, jejak itu membawanya ke sebuah gua yang tersembunyi di antara pepohonan rimbun. Ia ragu sejenak sebelum melangkah masuk. Gua itu gelap dan lembab, tapi Hasan tetap maju dengan penuh keberanian. Di dalam gua terdengar suara familiar. "Hasan!" Hasan terperanjat. Suara itu, suara yang selama ini ia rindukan. Dengan cepat ia berlari ke arah sumber suara dan melihat sosok besar yang berkilauan dalam cahaya redup gua. Jalal ada di sana, tapi ia terlihat lemah dan luka-luka. "Jalal!"
Hasan berlari mendekat, air matanya mengalir. "Apa yang terjadi padamu?" Jalal mengangkat kepalanya perlahan. "Aku bertarung untuk melindungi tempat ini. Para pemburu kembali, lebih banyak dari sebelumnya. Aku harus mengusir mereka. Tapi aku terluka." Hasan menggigit bibirnya. Hatinya sakit melihat Jalal dalam kondisi seperti itu. Tanpa ragu, ia melepaskan syalnya dan mulai membalut luka Jalal dengan sebaik mungkin. "Kau harus bertahan, Jalal. Aku akan merawatmu," ucap Hasan dengan suara penuh tekad. Jalal menatap Hasan dengan mata yang penuh kasih. "Terima kasih, Hasan. Kau adalah satu-satunya sahabatku." Hari-hari berikutnya, Hasan terus merawat Jalal di dalam gua. Ia membawa makanan dan obat-obatan dari desa, meskipun harus mencuri-curi waktu agar tidak dicurigai oleh penduduk. Hasan tahu, jika orang-orang desa tahu Jalal masih hidup, mereka pasti akan datang lagi untuk memburunya. Beberapa minggu berlalu, dan kondisi Jalal semakin membaik. Namun, ia masih belum cukup kuat untuk pergi dari gua. Suatu malam, ketika Hasan sedang duduk di samping Jalal, ia bertanya dengan suara pelan, "Jalal, kenapa kau tidak pergi jauh saja, ke tempat di mana manusia tidak ada akan mencarimu?" Jalal menghela napas panjang. "Aku terikat pada hutan ini, Hasan. Ini rumahku. Aku tidak bisa pergi jauh. Lagi pula, aku tidak ingin terus bersembunyi. Aku ingin hidup dengan damai, seperti makhluk lainnya." Hasan mengangguk mengerti. Ia tahu Jalal tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Ia harus menemukan cara agar sahabatnya bisa hidup tanpa ancaman dari manusia. Keesokan harinya, Hasan membuat keputusan besar. Ia pergi ke desa dan menemui kepala desa. Dengan penuh keberanian, ia berkata, "Pak Kepala Desa, aku ingin bicara tentang ular besar yang selama ini kalian cari." Orang-orang yang mendengar itu langsung berkerumun. "Apa? Kau tahu di mana makhluk itu?" tanya salah satu warga dengan mata penuh kecurigaan. Hasan mengangguk. "Aku tahu, tapi aku ingin kalian mendengarkan aku dulu sebelum bertindak." Kepala desa mengangguk dan memberi isyarat agar Hasan melanjutkan. "Ular itu tidak berbahaya," kata Hasan dengan suara lantang. "Ia tidak pernah menyerang manusia. Ia hanya ingin hidup damai di hutan. Kalian menyebutnya sebagai monster, tetapi sebenarnya dialah yang selama ini menjaga keseimbangan hutan kita. Jika kalian membunuhnya, kalian akan kehilangan perlindungan dari makhluk yang menjaga alam." Warga mulai berbisik satu sama lain. Beberapa orang tampak ragu, sementara yang lain masih terlihat marah. Seorang pemburu berdiri dan berkata, "Buktikan ucapanmu, bocah. Jika makhluk itu benar-benar tidak berbahaya, kenapa ia selalu menghindar dari kita?" Hasan menatap pria itu dengan tegas. "Karena kalian ingin membunuhnya. Jika kalian mau datang dengan niat baik, aku yakin ia akan menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya." Kepala desa menghela napas panjang. "Baiklah Hasan, bawa kami padanya. Tapi jika ia benar-benar berbahaya, kami tidak akan segan untuk menghabisinya." Hasan merasa jantungnya berdetak cepat. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menyelamatkan Jalal. Ia harus memastikan bahwa semua ini berakhir dengan damai. Dengan hati-hati, Hasan membawa rombongan warga menuju gua tempat Jalal bersembunyi. Ia berdoa dalam hati agar Jalal mau percaya kepadanya dan tidak bertindak gegabah. Saat mereka tiba di depan gua, Hasan berdiri di depan dan memanggil dengan suara pelan, "Jalal, aku membawakan orang-orang desa, tapi mereka datang bukan untuk menyakitimu. Mereka ingin mengenalmu." Hening sejenak. Lalu, dari dalam kegelapan gua, Jalal perlahan keluar. Tubuhnya yang besar berkilauan dalam cahaya matahari. Matanya yang tajam menatap para penduduk desa yang menahan napas. Jalal berbicara dengan suara yang dalam namun tenang. "Aku bukan musuh kalian." Para penduduk terkejut, tetapi tak satu pun dari mereka mengangkat senjata. Hasan menatap kepala desa dengan penuh harap. Inilah saatnya untuk berdamai. Kepala desa menatap Jalal lama, lalu mengangguk. "Baiklah, mulai hari ini kau bukan lagi musuh kami.
Hasan tersenyum, air matanya mengalir. Akhirnya, persahabatan antara manusia dan makhluk hutan bisa terjalin. Dan Jalal bisa hidup damai selamanya.